Selamat datang mahasiswa kelas 1 jurusan akuntansi program studi akuntansi manajemen. Hari ini kita masih tetap di mata kuliah komunikasi bisnis dan saya ingin membahas latihan mandiri yang pernah saya berikan di pertemuan yang lalu. Seperti yang saya sudah katakan bahwa tugasnya tidak untuk dikumpulkan, ya Anda tidak perlu mengumpulkan saat ini. Namun Anda bisa persiapan ya, kalau sudah persiapan akhirnya tahu jawabannya benar atau salah ketika kita bahas semacam ini. Begitu ya teman-teman ya. Yuk kita mulai bahas latihannya. Soal nomor 1, saya meminta Anda untuk mencari contoh-contoh lain baik dalam pergaulan sehari-hari dan juga bisnis. Banyak sekali bentuk contoh etika, kemudian etiket. Contoh ya, kalau etika sendiri biasanya lebih dekat pada suatu peraturan tertulis berkaitan dengan kode etik profesi. Seperti yang saya sampaikan tentang kode etik mahasiswa di Google Drive ya, di Google Drive Anda silakan dilihat di situ ada kode etik mahasiswa. Anda juga bisa browsing lagi ya, browsing kode etik untuk dosen. Ya, kode etik dosen itu seperti apa juga ada di website. Silahkan dicari tahu. Kemudian selanjutnya untuk etiket ya, untuk etiket itu berkaitan dengan manner, sopan santun seperti etiket berkendara. Ya, ketika Anda berkendara, membawa kendaraan, ketika melewati gang sempit, misalnya bawa motor, ketika di gang sempit, maka mesin dimatikan, kemudian dituntun misalnya. Ada melewati tetangga yang sedang kesusahan. Ya, biasanya kan motornya dituntun pelan-pelan melewati, begitu karena banyak orang yang di depan rumah, seperti itu. Kemudian berkendara lagi di jalan raya. Di jalan raya etikanya bagaimana? Ketika Anda berjalan tentu harus di pinggir. Ya, harus di pinggir. Kemudian etikanya ketika berjalan pun tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian ada lagi yang tidak tertulis, peraturan tidak tertulis seperti ini. Anda sedang naik kendaraan, kemudian ada genangan air, dan tahu di kiri kanan banyak pejalan kaki. Kemudian Anda memelankan laju kendaraan supaya air tadi tidak muncrat ya, tidak muncrat ke para pejalan kaki. Itu juga satu bentuk etika yang baik. Kemudian di tempat umum, ketika duduk di bis, kemudian ada orang lain, misalnya ibu-ibu yang hamil atau membawa anak kecil, berikan tempat duduk Anda pada orang tersebut ya. Begitu. Banyak sekali contoh-contohnya. Dan juga Anda juga sudah memberikan contoh ya di pertemuan yang lalu saya rasa. Ya, banyak sekali. Namun perlu dibedakan antara peraturan dan juga etiket. Kalau etiket tadi kan lebih cenderung pada sopan santun. Apakah memakai helm pada saat berkendara juga termasuk etiket? Ya, kalau itu memang peraturan semacam itu. Ya, jika tadi memakai helm tentu adalah peraturan. Namun bagaimana dengan etika ya? Etika berkaitan dengan misalnya let's say kita katakan dalam berkendara. Tentu teman-teman mungkin juga menonton di video viral ya, beberapa waktu yang lalu sudah cukup lama. Ada seorang oknum ya, oknum pengendara yang sengaja untuk membuat konten di jalan, jadi mandi di tengah jalan ketika sedang naik motor. Terlihat ya oleh orang lain. Badannya terlihat, kemudian ya mengganggu pemandangan juga. Nah, kalau peraturan sendiri tidak menyebutkan bahwa mandi di jalan menggunakan kendaraan tidak ada mungkin ya peraturan yang menuliskan semacam itu. Namun secara etika para pengendara tentu sudah melewati batas, sudah melanggar etika. Karena apa? Karena banyak orang di sekitar situ dan juga pasti melihat kendaraan yang ada di belakangnya. Inginnya tidak melihat, namun karena di depan pasti otomatis terlihat. Mau bagaimana? Apakah langsung tutup mata? Ya kan tidak bisa, sedang bawa kendaraan. Nah, ini salah satu bentuk etika yang baik ketika berkendara atau dimanapun. Boleh bikin konten atau apapun, tapi tetap perhatikan etika.
Perhatikan, orang lain apakah terganggu dengan yang kita lakukan. Oke, kita sering juga lihat prank-prank semacam itu. Apa manfaatnya? Kemudian apakah orang yang di-prank nanti dan apakah orang yang menonton nanti terhibur dengan konten-konten semacam itu? Saya rasa kalau orang yang waras ya, waras kemudian punya dedikasi tinggi, profesional, tidak akan menonton konten-konten semacam itu. Ya, buat apa? Mungkin kalau orang yang nggak punya waktu, yang memang iseng, yang memang kurang kerjaan, pengangguran, akan nonton. Tapi bagaimana dengan orang-orang lain? Tapi bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mau disamakan dengan kelompok-kelompok yang jelek tersebut? Tentu tidak. So, Anda pasti punya channel apapun ya, channel media sosial apapun, silahkan ikuti hal-hal yang baik. Abaikan saja hal-hal yang buruk itu, yang kerjaannya hanya mencari popularitas dengan cara-cara yang deso ya menurut saya ya. Silahkan abaikan saja, tidak usah mencari tahu. Semakin Anda komentar, menjelek-jelekkan, malah itu semakin blow up. Semakin blow up. That's why saya tidak tunjukkan channel apa ya, channel ini atau itu. Nanti Anda malah penasaran, malah mencari tahu. Sebaiknya sudah fokus saja pada yang baik-baik. Karena dengan lingkungan kita yang baik, tentu nanti kita pun juga terbawa pada hal yang baik. Itu tadi contoh orang yang mau viral mandi di jalan. Kemudian berkaitan dengan etiket berkendara yang lain. Ketika hujan, tentu banyak air yang menggenang. Bagaimana? Anda apakah tetap tancap gas saja? Tentu harus memperhatikan sekitar ya, di kiri kanan ada pejalan kaki, orang yang anak sekolah bawa payung, baru pulang sekolah, kemudian Anda gas aja, kemudian airnya nyiprat ke baju seragam. Ya, iya kalau besoknya sudah ganti, kalau besoknya masih pakai baju itu, kan apa apa manfaatnya bagi Anda gitu, selain dapat doa yang buruk dari orang tersebut kan bisa jadi. Nah, teman-teman sebaiknya dalam berkendara atau dalam apapun juga lihat lingkungan sekitar, apakah ada orang atau tidak, ya mau ada orang atau tidak tetap selalu jaga-jaga aja, lakukan yang baik. Kalau berkendara berarti pelankan dulu supaya airnya tidak muncrat, muncrat gitu ya, kemudian baru jalan lagi. Tadi contoh, banyak sekali contohnya, teman-teman pasti juga sudah mempersiapkan contoh-contoh yang lain. Nanti misalnya ketika ada soal ya, ketika saya tuliskan ini, termasuk pelanggaran apa? Pelanggaran peraturan kah? Atau pelanggaran etika? Atau pelanggaran etiket? Bisa saja juga dua-duanya. Misalnya, aborsi. Ya, seorang ibu ingin, ya orang tua ya, ingin mengaborsi anak yang ada di dalam kandungan seorang ibu gitu. Itu termasuk pelanggaran apa? Pelanggaran etika, pelanggaran etiket, atau pelanggaran peraturan. Ada alasannya kan? Ada alasannya. Mungkin bagi dokter bisa jadi itu pelanggaran etika juga. Tapi bagi manusia kita atau kita pelakunya termasuk pelanggaran peraturan, pelanggaran norma agama juga kan, membunuh berarti kan. Nah, itu. Yes, kemudian nomor 2, perbedaan etika dan etiket sudah di pertemuan yang lalu. Ya, Anda silahkan summarize dari pengertian masing-masing, definisinya, prinsipnya, apa yang membedakan keduanya, Anda sudah tahu. Nomor 3, bagaimana menuliskan pesan. Nah, tentu ini saya beberapa kali sudah sampaikan ya, bahwa seringkali saya menerima WhatsApp dari mahasiswa yang tidak jelas ya, jelas pembukaannya apa, kemudian tiba-tiba, Bu maaf saya tidak masuk karena harus mengambil kelapa di kebun. Ya saya nggak mau tahu Anda mau ngambil kelapa atau ngambil musangnya, saya juga nggak ingin tahu. Hanya saja yang saya ingin, apapun pesan yang masuk tentu harus sopan. Perkenalkan dulu, jadi salam, perkenalkan isinya apa, terima kasih. Seperti itu. Contohnya, salam dulu, selamat siang Ibu, misalnya mohon maaf mengganggu waktunya, kemudian nama saya Ima Kristanti dari kelas 1A. Ibu saya mohon maaf, pada hari ini, jam ini saya tidak masuk, izin tidak masuk kelas karena ada kepentingan apa. Di akhir ucapkan terima kasih. Kemudian kalau memang izin, bukan setelah kelas, karena pada saat kelas itu, dosen itu biasanya
memeriksa absensi, dan langsung dikirimkan real time saat itu juga kepada jurusan. Dan kalau Anda izinnya setelahnya, tentu saya tidak tahu, tetap saya anggap alpha karena tidak ada izin. Jadi tolong izinnya di awal. Kemudian kalau ingin mengingatkan kelas juga, Ibu mohon maaf selamat siang, macam itu ya. Nanti pada jam ke-7, jam 12.45 mengajar di kelas 1B. Ya, dituliskan semacam itu. Kemudian Anda siapa? Diperkenalkan. Kurang lebih seperti itu ya. Dan juga belakangan ini marak di media sosial ada yang namanya penggunaan kata admin. Sehingga Anda panggil min. Min gitu. Oke, Anda ketika mati lampu atau ketika IndiHome-nya bermasalah, Anda biasanya nge-tweet tuh ke Twitternya mereka, Min, ini di tempat ini mati ya, kenapa? Tolong segera ditanggapi, gitu. Oke, kalau memang Anda sedang berbicara dengan perusahaan semacam itu, online shop misalnya mungkin boleh dengan kata-kata yang santai. Namun kalau sudah berbicara tentang politeknik, seperti contohnya beberapa minggu yang lalu Anda daftar ulang politeknik. Kemudian nge-tweet di Twitternya Polinema itu. Apakah Anda tidak berpikir bahwa admin-adminnya adalah para dosen? Sehingga bisa menuliskan, Min, ini saya cetak, saya mau daftar ulang kok gak bisa-bisa, gimana ya ini sistemnya, ini error terus. Ada kata-kata semacam itu. Apakah itu tadi sopan? Saya rasa tidak ya, karena Anda sendiri berkaitan dengan institusi pendidikan, tentu harus yang sopan kapanpun, dimanapun, pada siapapun. Walaupun nge-tweet saja, lihat saja apakah petugasnya itu memang orang yang disewa khusus untuk menangani call center. Apakah Anda tidak memikirkan bahwa itu adalah Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu karyawan di kantor pusat? Ya, that's why harus pesan-pesan juga harus disesuaikan dengan tujuannya, tetap sopan. Seperti di semester yang lalu, ujian akhir semester diselenggarakan secara online menggunakan Edmodo. Jadi jurusan kita menggunakan Edmodo dan panitianya seluruhnya adalah dosen. Saya salah satunya. Namun, mahasiswa ketika ada gangguan tentu menghubungi call center ya. Namun yang saya dapatkan adalah mahasiswa menuliskan chatnya, Min ini tempat saya error, gak bisa masuk-masuk ke jam sekian sampai jam sekian. Tidak sopan sekali. Karena Anda seolah-olah berpikir ini adalah media sosial yang bisa dipanggil dengan manmin gitu. Padahal masa tidak terpikir ya ketika ada kegiatan jurusan apapun, pasti panitianya adalah para dosen karyawan. Anda mungkin belum tahu ya, karyawan di jurusan akuntansi ini tidak banyak. Setiap acara pasti panitianya adalah dosen. Masa dosennya dipanggil manmin gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi tolong selalu sopan. Ada seminar apapun gitu. Seminar berkaitan dengan pendidikan, panitia biasanya juga orang-orang yang penting, bukan panitia khusus. Misalnya ada mahasiswa atau anak magang yang diminta jadi panitia. Kecil sekali kemungkinannya. Biasanya adalah orang-orang inti dalam suatu organisasi tersebut. That's why tetap harus sopan dimanapun kapanpun ya. Nanti misalnya ada UAS lagi atau apapun berkaitan dengan online, ada call center, berkaitan dengan jurusan ya, Anda ketahuan tidak sopan atau kapanpun itu saya mengetahui bahwa mahasiswa-mahasiswa yang saya ajar tidak menerapkan etiket yang baik, bisa saja nilai langsung saya diskon ya, saya korting. Karena mungkin nilai Anda ujiannya bagus, tapi kalau praktiknya saja jelek, ya berarti tidak memahami apa yang dipelajari. Apalagi kita sekolah vokasi. Vokasi itu, politeknik itu adalah unggul pada terapannya, pada prakteknya. Tidak hanya pada teori, praktek juga penting. Ketika nilainya bagus, kelihatan pinter, tapi tidak sopan, wah ini praktiknya sangat jelek. That's why saya mungkin bisa kasih korting nih teman-teman. Jadi tolong tetap sopan dimanapun. Nomor 4, jika Anda dihadapkan pada masalah dengan pilihan etika, misalnya pilihan sulit dalam mengambil keputusan, antara boleh atau tidak boleh, seperti makan buah si malakama, apa yang Anda harus lakukan? Sertai contoh. Misalnya Anda di kelas, Anda tahu ada satu petugas atau satu bendahara yang bertugas untuk menangani kas kelas.
Kemudian Anda menangkap basah teman tersebut menggunakan uang kelas tadi untuk kepentingan pribadi. Apa yang Anda lakukan? Lapor ya, lapor. Oke, tapi kalau lapor, teman tersebut tahu dan dia bisa memanggil ya geng-gengnya, geng-geng yang Anda tidak tahu dari mana asalnya. Orang-orang tersebut akan menindas Anda nanti, kapanpun, dimanapun Anda pulang dicegat, ditindas. Seperti itu. Tapi kalau nggak lapor, Anda pun merasa tidak enak karena ini tadi adalah uang sekelas. Memang ada teman yang benar-benar mengumpulkan, benar-benar tidak jajan untuk membayar kas tadi untuk kepentingan kelas. Kan rasa di hati Anda tidak enak ya teman-teman ya. Nah ini juga termasuk pilihan etika. Apa yang Anda harus lakukan? Mengatakan dengan konsekuensi semacam itu, tidak mengatakan, tapi perasaan Anda tidak enak juga. Nah, bagaimana? Itu tadi kalau di kelas. Tapi di perusahaan pun juga mungkin terjadi. Ada tahu ada satu rekan yang menggunakan uang perusahaan atau melaporkan kegiatan dengan tidak sebenarnya dan manfaatnya digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Ketika Anda lapor, maka orang tersebut ya, rekan tadi bisa saja mengancam Anda. Atau bisa juga nanti mengkambing hitamkan Anda. Karena dia mungkin pimpinan anak termasuk pegawai senior yang punya peran begitu, kemudian Anda bisa dikambing hitamkan, Anda bisa jadi kena juga. Kalau Anda lapor, kena gitu. Konsekuensinya bisa dikeluarkan. Namun ketika tidak lapor, Anda mengetahui itu. Nanti mau cepat atau lambat mungkin juga akan ketahuan. Kalau Anda tidak lapor, berarti Anda menutup-nutupi. Bisa juga tetap dikeluarkan. Bagaimana? Apa yang Anda ambil? Oke, mungkin Anda bilang ya, kalau sama aja ketahuan, tetap saya lapor. Tapi kalau lapor, Anda nanti bisa dipecat. Sedangkan Anda punya keluarga. Anak Anda misalnya sekolah, misalnya udah punya anak nih, istrinya nanti makan apa? Kemudian butuh untuk bayar cicilan rumah dan seterusnya. Nah, kalau semacam itu gimana ya? Ini juga satu masalah pilihan etika juga. Banyak sekali contoh-contoh lain, saya sebutkan saja apa maksudnya, silakan Anda cari tahu ya, diskusikan dengan teman Anda. Misalnya penghindaran pajak. Ya, ada satu itu. Kemudian manajemen laba perusahaan. Kemudian melaporkan keuangan yang tidak sebenarnya. Kemudian lapor tadi adalah whistleblower ya, whistleblowing. Kemudian ya itu tadi contoh-contoh pilihan etika yang mungkin terjadi. Selanjutnya, saat ini banyak kasus. Bagaimana cara menghadapi kasus tersebut? Ya, korupsi, ya seperti tadi ya, Anda tahu ada penyalahgunaan apa yang harus dilakukan. Penyalahgunaan jabatan. Misalnya Anda punya jabatan, kemudian ada saudara yang nitip, minta tolong ini anak saya, masukkan di perusahaanmu supaya bisa belajar bekerja. Nah, itu juga termasuk kalau Anda terima, ini bisa menyalahgunakan jabatan ya. Kemudian memalsukan dokumen, ya malpraktik, hoax, bagaimana menangani hoax yang begitu banyak sekarang. Nah, ini saya rasa sudah cukup jelas ya, teman-teman juga sudah bisa menjawabnya. Oke, itu tadi hari ini materi pembahasan tentang etika dan etiket, soal-soal yang ada di buku. Silahkan dibahas lagi dengan teman-teman ketika diperlukan ya. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan adakan yang namanya kuis. Kuis bukan sembarang kuis, adalah kuis beneran, bukan ujian. Jadi kalau mata kuliah lain atau Anda dulu ke SMA ketika kuis itu artinya adalah ujian. No, di tempat saya kuis adalah kuis. Sehingga siapkan diri Anda, kita akan berkompetisi antara mahasiswa satu dan yang lainnya. Siapakah top scorer yang memiliki skor tertinggi di kelas kita? Biasanya saya gunakan media quizzes. Jadi ada pilihan ganda, kemudian Anda tinggal pilih pilihan jawabannya Anda rasa paling tepat, nanti di akhir muncul skor-skornya tertinggi. Anda betul berapa dari berapa. Seperti itu kuisnya kurang lebih ya. Kita bertemu lagi pertemuan selanjutnya ya. Minggu ini, masih di minggu ini. Sebelum, ya minggu ini kita akan selesaikan materi etika dan etiket. Minggu depan kita sudah ke bab yang lain yaitu komunikasi intrapersonal. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Tetap jaga kesehatan, makan yang sehat, minum vitamin, istirahat juga yang cukup, dan jangan lupa bahagia. Salam juga buat keluarga Anda. Oke, see you later.